Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah perkenankan kita masih bisa diberikan amanah untuk melaksanakan tanggung jawab kita sebagai seorang muslim, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada baginda alam Nabiyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan mudah-mudahan termasuk kita diaku menjadi umat Nabi dan mendapatkan syafaatul uzma di yaumul qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salah satu di antara kewajiban sebagai seorang yang beriman, tentunya kita mengikuti apa yang dicontohkan, disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu di antara yang membuat kita berikhtiar untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan pengakuan menjadi umat Nabi dan sekaligus mendapatkan syafaatul uzma yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam kepada hamba Allah, kepada umatnya dengan ancaman tidak akan melihat wajahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang di dalam kesehariannya meninggalkan beberapa hal yang sangat harus dijauhi. Apakah itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yara wajhi salasatu anfus, tidak akan melihat wajahku nanti di yaumul qiyamah, yaitu 3 golongan manusia. Yang pertama adalah al-aquli walidayhi, mereka yang menyakiti hati orang tua, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Mereka yang senantiasa sengaja atau tidak sengaja membuat hati ibunya sakit ataupun bapaknya sakit ataupun keduanya. Ketika dengan ucapan, dengan perbuatan hati orang tuanya tersinggung dan sakit, maka hal tersebut akan mendapatkan ancaman dari Rasulullah, yaitu tidak akan melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tabur cinta SDN 3 Nagrak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sahabat Nabi yang bernama Alqamah, dia tidak sengaja menyakiti perasaan ibunya. Sesuatu yang tidak disengaja dia lakukan dan posisi ibunya mungkin dalam keadaan tidak enak hati, sehingga apa yang dilakukan oleh Alqamah membuat hati ibunya tersinggung. Lalu keluarlah kata-kata yang tidak bijak, keluarlah kata-kata yang tidak baik, yaitu mendoakan Alqamah tidak akan mendapatkan ketika syakaratil mautnya ampunan dari Allah Rabbul Alamin. Intinya, ibu Alqamah mendoakan Alqamah tidak akan memaafkan Alqamah sampai datangnya wafat. Ketika semua itu terjadi, ternyata betul ucapan orang tua begitu nyata. Dalam doanya Allah Rabbul Alamin memperlihatkan Alqamah yang seorang sahabat Nabi tapi pernah menyakiti hati ibunya padahal tidak disengaja, akan tetapi pada akhir kehidupannya disusahkan sakaratil mautnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat tabur cinta SDN 3 Nagrak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, orang-orang yang tidak akan melihat wajah Rasulullah nanti di yaumul qiyamah, dikhawatirkan tidak akan mendapatkan syafaat Nabi, yaitu orang yang meninggalkan sunnat Rasulullah, orang yang meninggalkan kebiasaan-kebiasaan Rasulullah SAW, yaitu kebiasaan keseharian. Mungkin sederhana, makan dengan tangan kiri, minum dipegang gelasnya dengan tangan kiri, ataupun sambil berdiri. Itu berarti sunat Nabi tidak dilakukan, sunnah Nabi tidak dilaksanakan. Hal-hal yang sederhana itu pada Nabi contohkan, disyariatkan, tetapi tidak bisa diikuti sunnah Nabi, maka orang tersebut dijamin tidak akan melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat tabur cinta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keseharian kita begitu mudah, begitu sederhana sunnah-sunnah yang dilakukan, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memakai sepatu, memakai sendal, memakai kaos kaki, dahulukan kaki kanan. Melepas baju ataupun melepas celana, melepas kaos kaki, melepas sepatu, didahulukan kaki kiri. Memakainya dahulukan kaki kanan dan melepasnya adalah dengan bagian daripada yang kiri. Itu contoh sederhana. Makan dan minum sambil duduk. Sebelum gelas nempel ke mulut, sebelum air masuk, diucapkan dulu bismillah. Lalu diambil kembali, alhamdulillah. Diminum kembali, bismillah lagi. Ditarik kembali, alhamdulillah. Sehingga ketika 3 kali kita mendekatkan gelas ke bibir kita, ke mulut kita, 3 kali bismillah, 3 kali alhamdulillah. Itu contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sambil duduk. Wala tashrabanna ahadukum qa'ima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang makan dan minum sambil berdiri. Diindahkan, diperhatikan supaya makan dan minumnya dengan tangan kanan dan sambil duduk. Itu sangat sederhana. Sangat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga sunnah-sunnah yang dicontohkan Nabi kita lakukan, tentunya dengan harap mudah-mudahan kita diaku menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga, orang yang tidak akan melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang enggan begitu mendengar kata nama Nabi Muhammad tidak dilanjutkan dengan sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut dipastikan tidak akan melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat khawatir ketika wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu mulia tidak diizinkan oleh Allah untuk dilihat karena tidak melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, sunnah-sunnah Rasulullah, apalagi untuk mendapatkan syafaatnya. Yang mana syafaatul uzma yang dimiliki oleh Rasulullah, yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat didambakan setiap manusia. Bahkan dalam tafsir surat Al-A'raf disebutkan seorang munafik, seorang musyrikin, seorang kafirin, dia memohon syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi bagi orang mukmin, sangat luar biasa. Karena mengapa? Kalau mengandalkan amal kita pribadi, amal kita sendiri, entah bisa atau tidak kita membukakan pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, selagi Allah memberikan kesempatan usia kepada kita, memberikan kesempatan bergerak pada diri kita, maka lakukan dari hal-hal kecil, dari hal-hal sederhana, insya Allah akan menjadi kebiasaan dalam sehari-hari. Tentunya dengan harapan mudah-mudahan kita mendapatkan pengakuan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatul uzma di yaumul qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.